Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini video saya akan sedikit menjelaskan materi bab 1 PKN kelas 7, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Nah, barangkali yang kalian bingung nih kalau belajar di buku tema atau di buku catatan, nah, terus yang cocok dengan belajar dari video atau dari suara, saya belajar dari video ini. Yang pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Mereview sedikit materi kalian saat di SD, pasti udah pernah lah lambang Garuda Pancasila, ada lambang-lambang tiap sila pada Pancasila. Sila ke-1 lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, dan sila kelima lambangnya padi dan kapas. Pasti udah banyak yang hafal lah, soalnya kan kalian waktu di SD pernah ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan simbol atau lambang Garuda Pancasila. Lambang burung Garuda terinspirasi dari nama burung dalam cerita pewayangan. Dulunya tuh burung Garuda tuh dalam kisah mitologi kuno di agama Hindu kalau nggak salah, itu anak dari seorang dewa, membantu Dewa Wisnu untuk membasmi kejahatan lah. Dari itu melambangkan kegagahan, keberanian, dan kemuliaan. Yang menciptakan lambang Garuda Pancasila seperti yang sekarang adalah namanya Sultan Hamid II. Beliau mengusulkan lambang Garuda Pancasila yang kemudian disahkan pada 15 Februari 1950 oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian berkaitan dengan kelahiran Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum terumus dalam sebuah sila-sila dalam Pancasila. Artinya nilai itu sudah ada, cuman belum digali gitu. Pada masa sejarah awal, nilai-nilai Pancasila sudah ada. Kemudian untuk nilai ketuhanan terbukti daripada masa sejarah awal ada namanya nekara atau guci yang terbuat dari perunggu, digunakan untuk sarana upacara keagamaan pada zaman. Kemudian nilai kemanusiaan dan persatuan atau nilai sila kedua dan ketiga ada pada peninggalan lukisan di gua yang ada di Patai, Sulawesi Selatan, melambangkan manusia bersatu untuk berburu, mereka memiliki rasa kemanusiaan. Kemudian sila keempat, kerakyatan sama keadilan, ada pada prasasti atau batu peninggalan zaman kerajaan yang ada tulisan kunonya yang di situ menjelaskan bahwa pada masa Antarumanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Kalingga sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan. Lanjut, yang kedua pada masa Kerajaan Nusantara. Ada tuh kerajaan masa Hindu-Buddha kayak Sriwijaya, Tarumanegara, Majapahit, dan sebagainya. Kemudian disusul kerajaan Islam, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan lain sebagainya. Nah, peninggalan pada saat masa kerajaan Nusantara yang melambangkan nilai sila-sila dalam Pancasila, contohnya adalah Candi Borobudur. Itu candi agama Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Borobudur di Magelang ya. Oke, balik. Kemudian kalau Candi Prambanan untuk agama Hindu adanya di Jogja. Jadi Borobudur di Magelang, Prambanan di Jogja. Jangan sampai salah, awas. Kemudian pada masa penjajahan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilannya sudah diterapkan oleh pahlawan-pahlawan. Jiwa bersatunya, jiwa keberaniannya dibuktikan dengan melawan kekejaman penjajahan pada masa itu. Contohnya saja Patimura
memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Tut Nyadin memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Ngaren Diponegoro memimpin perlawanan rakyat Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jogja melawan Belanda. Kemudian Sisingamangaraja 12 memimpin Sumatera Utara melawan Belanda. Masih banyak pahlawan lain yang juga gagah berani melawan jajah. Tapi ini saya sebutkan beberapa contoh. Kemudian masa kebangkitan nasional. Nah, sebelumnya kita jelaskan pahlawan tersebut awalnya hanya mewakili berjuang membawa nama daerahnya aja. Nyadin cuman memimpin perlawanan rakyat Aceh, Diponegoro rakyat Jawa dan sebagainya. Nah, memasuki abad ke-20 atau 1908 mulai tidak lagi bersifat daerah lagi, tapi udah mulai nasional, cuman melalui organisasi atau gerakan politik. Nah, ditandai dengan awal berdirinya organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdiri 20 Mei 1908 karena Budi Utomo itu menjadi organisasi pertama yang bersifat nasional, merintis pergerakan awal kebangkitan nasional. Akhirnya setiap 20 Mei setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah ada Budi Utomo, banyak lagi organisasi yang muncul. Syarikat Islam dipimpin oleh Hoks Cokro Aminoto, ada Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ad-Dahlan, ada Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian puncaknya yang benar-benar bersifat nasional banget, banyak perwakilan dari tiap daerah, yaitu Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Dari itu tiap 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. B. Kelahiran diawali dengan pembentukan BPUPK atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. 8 Maret 1942 Belanda menyerah kalah terhadap Jepang. Setelah kurang lebih 3 bulan Jepang datang ke Indonesia menyerang pangkalan Belanda mulai dari Kalimantan Timur dan Sumatera terus ke Jawa. Akhirnya kurang lebih 2 atau 3 bulan hasil mengalahkan Belanda menyerah melalui Perjanjian Kalijati yang ada di Subang, Jawa. Awalnya Indonesia kena lihat orang Jepang sesama Asia tuh kayak senang gitu diselamatin oleh Jepang, padahal mereka kesini mau menjajah juga. Nah, dari itu pada awalnya Indonesia melihat Jepang sebagai pemimpin Asia, pelindung Asia, ya Asia yang terkenal dengan semboyan 3A. Ternyata setelah beberapa waktu Jepang ternyata penjajahannya meskipun cuma 3,5 tahun, zamannya jauh melebihi masa Belanda. Yang pertama, pemuda-pemuda dijadikan romusa atau disuruh kerja paksa, dibayar kecil atau tanpa dibayar lah kayak gitu. Yang kedua, perempuan dijadikan Dugun Ianfu atau wanita penghibur untuk tentara-tentara Jepang, disiksa juga tuh. Bayangin kan kalian kalau hidup masa itu. Yang ketiga, pengambilan paksa hasil panen. Yang keempat, penjara yang tidak manusiawi. Kemudian di tahun 1945, Jepang kemudian menyetujui terbentuknya BPUPK. Alasannya karena pada saat itu Jepang sedang terdesak perang melawan sekutu sehingga berniat menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Jadi nggak benar-benar mau memberikan kemerdekaan. Nah, 29 April BPUPK didirikan atau dibentuk, kemudian 28 Mei BPUPK diresmikan di Gedung Prosangiin. Sekarang namanya Gedung Pancasila di Jakarta Pusat. BPUPK sendiri ketuanya adalah Rajiman Widjodiningrat. Ya, jangan sampai salah ya, BPUPK ketuanya Rajiman Widjodiningrat. Kalau Insinyur Soekarno ketua PPKI, beda lagi. Wakilnya ada 2, ada orang Jepang, Ichiban Yoshio namanya, yang orang Indonesianya Raden Panji Suroso.
dan BPUPK mempunyai anggota berjumlah 9 orang. Tugas BPUPK ya intinya mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Salah satunya yaitu menyusun rumusan dasar negara. Sidang BPUPK yang pertama dilangsungkan 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang dibahas adalah rumusan dasar negara yang nantinya ya jadi pembukaan UUD 45 yang berisi juga Pancasila. Dan sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 yang dibahas adalah rumusan hukum dasar tertulis negara, nantinya menjadi isi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kaitannya dengan sebuah rumah, bahwa sebuah rumah ya biar bisa berdiri kokoh diperlukan fondasi awal yang kuat. Nah begitu juga sebuah negara, fondasi yang kuat yang perlu dipupuk di awal adalah dasar negara. Gitu. Maka dari itu awal BPUPK. Sidang yang dibahas yang mengenai membuat suatu dasar negara yang nantinya akhirnya jadi naskah Pancasila. Baik lagi ke sidang hari pertama BPUPK yaitu 29 Mei 1945. Ketua BPUPK membukanya dengan pidato bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara merdeka adalah dasar negara. Di hari itu juga Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. Tuh, ada suara ngamen bentar ya. Nah, beliau mengajukan gagasan rumusan dasar negara yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Kemudian 2 hari berikutnya di 31 Mei 1945 Bapak Supomo juga mengusulkan juga rumusan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Lalu di hari terakhir yaitu 1 Juni 1945 baru Insinyur Soekarno mengusulkan 5 juga rumusan dasar negara. Pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selain menyampaikan 5 rumusan dasar negara tersebut, Insinyur Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila. Nantinya kalau dasar negara kita udah jadi, kita namain Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 asas. Karena terinspirasi saat beliau merenung di malam hari. Dan beliau juga berkonsultasi dengan ahli bahasa dan karena Pancasila dan disepakati oleh seluruh peserta sidang BPUPK. Maka dari itu di 1 Juni setiap tahunnya kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Itu. Jadi kenapa 1 Juni jadi hari lahir Pancasila? Karena pada saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Dan C perumusan Pancasila. Nah, kemudian setelah sidang BPUPK yang pertama dari rumusan 3 orang tadi, Muhammad Yamin, Supomo, sama Insinyur Soekarno, khususnya rumusan dari Insinyur Soekarno, kemudian ada 9 orang ditugaskan untuk mengkaji rumusan itu kembali. Jadi disusun kata-katanya, urutannya, dan sebagainya, karena dirasa masih kurang pas gitu usulan-usulan tadi. Ya, anggotanya 9 orang nih ya. Ya kalian minimal bisa ngapalin 4 atau 5 lah. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Musakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, sama Ahmad Subarjo. Sidang tersebut beberapa kali dan menghasilkan kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di usulannya Insinyur Soekarno ketuhanan ada di urutan kelima, tapi setelah disidangkan dalam panitia 9 karena negara kita adalah negara yang beragama, maka dijadikan sila ke-1.
Jadi satu, yang kedua nilai ketuhanan sangat penting, yang ketiga nilai kebangsaan juga sangat penting karena jangan bukan cuma mengurusi agama juga, kita negara yang harus menjaga persatuan antar umat. Selain itu, mereka juga tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Naskah Piagam Jakarta yang isinya mirip dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini. Hanya saja saat itu sila pertamanya masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 22 Juni. Baru sehari setelah merdeka 18 Agustus diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kalau mempertimbangkan kita terdiri dari banyak agama, takutnya nanti jadi iri atau kurang harmonis atau kurang kerukunan, jadi diganti ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang ini. Kemudian yang terakhir, penetapan Pancasila. Setelah BPUPK dianggap selesai bertugas pada 7 Agustus, BPUPK dibubarkan, sekaligus hari itu juga membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, baru ketuanya Insinyur Soekarno, ya, jangan kebalik. BPUPK ketuanya Rajiman, kalau PPKI Insinyur Soekarno. Wakilnya Muhammad Hatta, kemudian anggotanya 21 orang dan orang Indonesia semua. Kalau BPUPK ada beberapa orang Jepangnya. Kalau ini Indonesia semua, kemudian beberapa hari kemudian ditambah 6 orang anggota, jadi totalnya ada 27 anggota. Berkaitan dengan nantinya kita menjelaskan proklamasi, berawal dari 6 Agustus di negara Jepang dibom atom oleh Amerika. Nah, perang dengan sekutu dengan Amerika, dibom di kota Hiroshima yang korban meninggalnya kurang lebih 140.000 orang. Kemudian 3 hari kemudian 9 Agustus di kota Nagasaki, korbannya kurang lebih 74 orang. Kenapa dua kota tersebut? Karena pada saat itu dua kota tersebut dianggap sangat penting untuk negara Jepang, karena menjadi pusat untuk menyimpan persenjataan dan persediaan makanan. Nah, di 9 Agustus itu juga di Indonesia, 3 tokoh bangsa kita menemui Jenderal Terauchi di Vietnam, yang menghasilkan dari jenderal tersebut bilang kalau menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan diberikan 24 Agustus 1945, dan itu ya sebenarnya nggak benar-benar bakal begitu karena memang menarik simpati bangsa Indonesia tadi. 14 Agustus Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, tapi di negaranya sana ya yang dibom juga yang perangnya di sana. Tetapi ada orang Indonesia yang mendengar kabar tersebut melalui saluran radio luar negeri secara diam-diam. Istilahnya nge-hack lah kalau zaman sekarang. Itu beliau mendengar kabar kekalahan Jepang, langsung beritahu ke rekan-rekan yang lain pejuang bangsa Indonesia pada saat itu. Ada Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain. Kemudian yang golongan-golongan anak muda karena mendengar kabar kekalahan Jepang tersebut, karena jiwanya bersemangat menggelora, pengennya segera dilaksanakan proklamasi, sementara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memegang yang omongan Jenderal Jepang tadi, nunggu 24 Agustus diberikan oleh Jepang. Karena hal itu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan yang hebat, terjadi latar belakangnya terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke sebuah rumah di Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Dan penyebabnya tadi saya bilang perbedaan pendapat antara golongan muda sama golongan tua tentang kapan akan dilaksanakan proklamasi. Golongan muda pengennya cepat, golongan tua nanti aja sih, agak santai dulu aja gitu. Golongan muda ya antara lain Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, Soekarni, dan lain-lain. Golongan tua Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Supomo. Kemudian malamnya Soekarno dan Hatta dijemput kembali ke Jakarta setelah Ahmad Subarjo saat di Jakarta membujuk golongan muda dan mencapai kesepakatan, oke, proklamasi akan dilaksanakan besok deh, 17 Agustus gitu. Nah, setelah pulang ke Jakarta, dini harinya pukul 3, 3 tokoh bangsa Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo, ya ini salah
Muhammad Subarjo. 11 Agustus jam 3 dini hari, nah sebelum subuh, menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Lebih jam 3 sampai jam 5 menyusun naskah proklamasi. Nah, jangan lupa orang-orangnya Soekarno, kata Ahmad Subarjo. Setelah selesai disusun, kemudian diketik oleh Saidul Malik. Jadi Saidul Malik nggak ikut nyusun, tapi bagian ngetiknya doang yang udah jadi. Kemudian 17 Agustus pukul 10 proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno dengan naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 500 peserta. Tadinya mau dilaksanakan di lapangan Ikada yang sekarang lapangan Banteng, tapi karena faktor keamanan masih banyak tentara Jepang di sana, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya secara mendadak kita dilaksanakan di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Kemudian sehari setelah proklamasi, PPKI kembali melaksanakan rapat. Tadinya 16 Agustus juga mereka melaksanakan rapat. Nah, ini 18 Agustus rapat atau sidang lagi dan menetapkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya ya Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya di paragraf keempatnya berisi naskah Pancasila. Nah, baru nih Pancasila di yang ini 18 Agustus ini baru berbunyi Tuhanan Yang Maha Esa. Tadinya 22 Juni 1945 masih berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus gini dah kurang informasinya. Nah, menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berisi naskah Pancasila tentunya. Dan memilih presiden dan wakil presiden, presidennya Soekarno, wakilnya Muhammad. Yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dulunya belum ada menteri, belum ada DPR, jadi ya KNIP dibentuk untuk membantu tugas presiden sementara. Nah, kurang lebih itu saja materi di bab 1 PKN kelas 7 kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dijadikan bekal belajar kalian untuk ulangan harian bab 1. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan bekerja keras. Karena kita bekerja keras suatu saat akan ada hasilnya. Jangan lupa tetap berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita kepada kesejahteraan atau surga nanti. Terima kasih dari saya. Maaf salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.